Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pengers, senang sekali saya Ruth Aulia dapat hadir kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Apa kabar Pengers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pengers, Bipol kali ini akan membahas mengenai program Industri Academia Collaboration 2+I. Nah, bagi Pengers yang belum tahu tentang program studi lanjut 2+I ini, nggak usah khawatir. Karena kali ini Bipol kedatangan Bapak Iwan Supriyadi BSCMT selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta dan teman-teman mahasiswa penerima studi lanjut 2+I di Taiwan. Nah, Pengers langsung aja nih kita tanya-tanya sama Pak Iwan ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak sudah bisa menyempatkan hadir untuk sharing terkait dengan program ini ya Pak ya. Baik Pak Iwan, boleh diceritakan nih Pak terkait dengan program studi lanjut ini sehingga para Pengers di rumah ini tertarik nih dan ingin ikut mendaftar juga di tahun-tahun selanjutnya. Baik, saya ingin sampaikan bahwa program bantuan studi lanjut 2+I ke Universitas di Taiwan ini merupakan program dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbudristek untuk mahasiswa lulusan D3 Politeknik seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa lulusan D3 Politeknik Negeri seluruh Indonesia itu diberi kesempatan ya dan juga diberikan bantuan untuk melanjutkan mendapatkan bachelor degree lagi ya untuk program 2+I itu artinya 2 tahun, I-nya 1 tahun yaitu internship. Nanti tapi masing-masing universitasnya itu nanti dia mengatur sendiri apakah dia ada 1,5 tahun untuk internship dan sebagainya. Tapi itu yang jelas adalah 2+I, 2-nya 2 tahun, I-nya 1 tahun untuk internship. Jadi untuk sementara ini itu dimulai sebenarnya sejak tahun 2018. PNJ sudah berpartisipasi, yaitu 2018 kita memberangkatkan 8 orang, 2019 kita memberangkatkan 13 orang, 2020 terhenti karena ada pandemi, dan 2021 ini kita mulai lagi dan kita memberangkatkan 20 orang mahasiswa. Jadi untuk sementara ini dari sejak 2018 sampai sekarang hanya untuk mahasiswa teknik saja, yaitu kebetulan ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik grafika dan penerbitan. Apa sih keuntungannya buat PNJ itu sendiri? Kita punya Renstra, kita punya akreditasi, itu ada indikator di sana bahwa mahasiswa atau alumni itu bekerja di multinational company atau international company. Nah ini semacam jadi semacam indikator bahwa si lulusan itu mahasiswa tersebut dia sudah melakukan internship, dia kerja di satu perusahaan di Taiwan maksudnya yang related dengan ilmunya. Jadi dia tidak bekerja sembarangan saja. Artinya dia tidak akan bekerja di McD, dia tidak bekerja di restoran tertentu, tapi dia bekerja yang related betul banget sesuai dengan industrinya bidangnya. Jadi banyak pengorbanan, itu ada pengorbanan biaya di sana, kemudian dia pengorbanan jauh dari keluarga, pengorbanan juga dia harus siap mental juga, ya semua itu akan ada benefitnya di hari-hari yang akan datang. Bahwasanya kalau kalian pernah bekerja, kalian pernah menempuh pendidikan di luar negeri, itu akan meningkatkan nilai jual kalian. Itu, camkan itu. Nilai jual kalian akan 1 step ahead atau 2 step ahead dari mereka yang yang belum pernah menempuh pendidikan di Indonesia dan bekerja di Indonesia. Barangkali itu saja yang tadi saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya Pengers, tadi kan kita udah dengar nih dari Pak Iwan. Sekarang kita tanya-tanya nih teman-teman mahasiswa. Halo, boleh perkenalkan diri dulu nih mungkin nama dan jurusannya biar Pengers nih kenal nih sama kalian. Halo Pengers, aku Salsa dari jurusan Teknik Sipil dan sekarang melanjutkan studi di Mingxin University, Taiwan. Halo, saya Sukma dari jurusan Teknik Mesin D3 Alat Berat. Sekarang alhamdulillah keterima di Tsinghua University jurusan Teknik Refrigerasi. Baik, gimana nih kabarnya kalian semua? Wah, pasti udah gak sabar banget ya mau ke Taiwan ya. Tinggal menghitung beberapa hari lagi kan ya. Nah, Salsabila dan Sukma,
Nih, aku mau tanya nih sama Salsabila mungkin. Gimana sih caranya nih dan ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk bisa lolos dalam seleksi program studi lanjut Tuplus ini? Kiat-kiat khusus ya Kak. Kalau kiat-kiat khusus sih nggak ada. Yang penting kita ada niatan buat daftar dan mengikuti seluruh rangkaian program seleksinya sih Kak. Kalau Sukma gimana nih? Kiat-kiat khusus sebenarnya ngelihat kesempatan sih Kak. Jadi alhamdulillah ada program bantuan nih dari pemerintah dan dari PNJ sendiri juga sering banget sosialisasi gitu. Jadi kita gimana berusaha buat memanfaatkan kesempatan itu aja sih. Nah mungkin Pengers nih mau tahu banyak nih tentang 2+A ini. Mungkin Salsabila dulu nih, boleh diceritakan gimana sih sampai akhirnya kamu tertarik mendaftar pada program studi lanjut ini? Yang paling bikin tertarik menurut aku di program ini itu karena ada semester internship-nya. Menurut aku internship buat mahasiswa itu penting banget supaya mahasiswa yang lulus nanti bisa jadi mahasiswa yang siap kerja ke depannya. Dan juga karena program 2+I ini memberi kesempatan buat mahasiswa yang pengen studi lanjut luar negeri bisa mandiri secara finansial di sana. Kalau untuk Sukma gimana nih, boleh diceritakan? Ya, untuk target sendiri ya sebenarnya belum direncanakan juga sejak awal dan tiba-tiba ada kesempatan ini dan kayak nggak bakal terulang takutnya gitu kan, nggak bakal terulang lagi. Jadi coba pengen menjawab tantangan global gitu. Gimana sih kita menuntut ilmu di negara Taiwan gitu ya. Negara luar ya. Jadi pengen nambah pengalaman, di satu sisi lain juga pengen punya pengalaman gitu di pekerjaan karena kan ketika kita udah internship di sana otomatis kita punya relasi yang sangat-sangat mungkin mendunia ya di sana karena Taiwan juga terkenal dengan negara industri yang cukup maju gitu sih Mbak. Saya ingin nambahkan ya. Jadi program ini sebenarnya khusus alumni ya, buat alumni ya. Jadi bukan, dan status mereka ini tidak lagi bukan mahasiswa Politeknik di Jakarta. Sebenarnya kita udah putus hubungan sebenarnya, tapi kan tetap aja mereka membawa nama Politeknik Negeri Jakarta. Sehingga walaupun bagaimana kita masih ada punya ikatan ya antara mereka ya alumni dengan Politeknik Negeri Jakarta. Tapi kan kita juga lihat tadi yang saya sampaikan bahwa kita tuh punya indikator, di Rensa ada indikatornya bahwa alumni itu bekerja di internasional atau multinational company. Untuk akreditasi juga ada di sana indikatornya. Nah, oleh sebab itu bagi mereka itu sendiri, buat mereka yang sudah melakukan internship dan bekerja di international company, saya katakan itu international company karena lokasinya di Taiwan sendiri. Itu punya, begitu mereka lulus ya selesai dan mereka tuh punya nilai jual yang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan lulusan yang belum pernah bekerja di luar negeri. Ini merupakan bekal mereka untuk masa depan mereka ya. Jadi tolong pengorbanan sekarang ini memang harus berkorban dahulu, berkorban biaya, berkorban tentunya ya. Kemudian juga kalian jauh dari keluarga, nanti ada homesick juga ya di sana. Tapi mudah-mudahan dengan banyak teman di sana tentunya kalian bisa menghilangkan yang namanya kerinduan di Indonesia dan kerinduan keluarga dan sebagainya, itu bisa dihilangkan. Nah, satu hal lagi ya, tolong kalau kalian memang sudah tinggal di sana untuk bisa mempelajari menguasai bahasa sana. Bahasa apa tuh di sana tuh? Mandarin. Ni hao. Ya, kalau mau menguasai bahasa sana jangan melulu bergaul dengan orang Indonesia. Iya, Pak. Kalau yang cewek cari cowok orang sana, yang cowok cari cewek orang sana untuk bergaulan aja. Siap, itu yang saya alami dulu ya. Bisa bahasa Inggris begitu caranya. Kalau bergaul terus dengan sesama orang Indonesia nggak bakalan improve itu kalian bahasa Mandarin kalian nggak bakalan improve. Baik, Pak. Ya. Hang hao. Nah, kalian dapat info dari mana nih terkait dengan program studi lanjut ini? Untuk info yang awalnya yang saya ketahui itu pertama dari sosial media Politeknik Negeri Jakarta, ada postingan tentang bantuan studi lanjut dan kemudian ada juga pengarahan langsung dari kepala program studi dan pihak jurusan pun sangat mendukung ya, dan alhamdulillahnya difasilitasi juga di kampus gitu untuk kesana. Baik, kalau untuk Salsabila dapat infonya dari mana nih? Kalau aku sama kayak Sukma dari Instagram PNJ dan juga karena dikasih tahu dari cutting yang sebelumnya, batch sebelumnya juga udah di sounding juga di jurusan aku. Oh iya, jadi begini,
mengenai program 2+I ini ya. Memang asal muasalnya itu kan di bawah Wakil Direktur Bidang Kerjasama ya. Dan alhamdulillah ada 2 narasumber dari Politeknik Negeri Jakarta, yaitu Ibu Nurul Intan dan Bapak Hari Purwanto. Nah itu dijelaskanlah mengenai ini program sosialisasi program ini. Kemudian berlanjut dan akhirnya setelah memang sudah fix bahwa program ini bisa direalisasikan, dijalankan, maka kita terima surat pemberitahuan dari Diksi untuk kelanjutan program ini. Barulah kita sebarkan, kita blast khususnya di internal Politeknik Negeri Jakarta. Lalu untuk proses seleksinya bagaimana nih? Apakah banyak kesulitan yang mungkin Salsa temui dalam proses program ini? Kalau untuk kesulitan sendiri nggak ada ya Kak, karena proses seleksinya itu nggak sulit. Kita ada 2 tahap, yaitu tahap administrasi. Di sana kita harus memenuhi persyaratan dari 2+I itu sendiri, yaitu TOEFL, IPK, dan esai. Dan selanjutnya tahap kedua yaitu interview bahasa Inggris. Nah, kalau untuk Sukma nih, ada nggak kesulitan yang ditemui? Untuk kesulitan sebenarnya pas di awal-awal sih, itu kayak masih pesimis gitu. Apa bener nih Taiwan, kan kayak takutnya persyaratannya susah atau gimana ya. Ketika kita diikutin rangkaian seleksinya, ternyata ya udah, yang penting kita teliti sama berkas yang kita kumpulin, kayak TOEFL, IPK yang tadi disebutin sama Salsa. Terus udah gitu kita pas interview juga agak pesimis gitu Kak. Jadi kayak bisa nggak nih ya. Nah tapi yang penting pede dulu aja ya, dan yang penting kalau emang niat kita kesana pengen yakin gitu, dengan kita baca-baca sekilas tentang Taiwan, tentang universitasnya juga bisa jawab gitu. Itu sih Kak. Saya ingin tambahkan sedikit ya. Jadi berbeda dengan batch 1 dan batch 2, dulu full di-handle oleh untuk rekrutmen ini, dulu full di-handle oleh namanya unit kantor urusan internasional. Pada saat itu dikepalai oleh Ibu Nurul Intan Pratiwi. Nah sekarang sesuai dengan kebijakan direktur, bahwasanya karena ini melibatkan mahasiswa, itu ada di domainnya tupoksinya dari Wadir 3, Bidang kemahasiswaan bidang ya, kemahasiswaan. Tapi begitu dia selesai, ya itu kan artinya ini bicara kerjasama. Nanti di bawah untuk ke proses keberangkatan, administrasi dan sebagainya, itu di bawah Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Jadi kita sudah membagi secara pekerjaan sedemikian rupa bahwasanya proses rekrutmen itu di bawah Wadir Bidang Kemahasiswaan. Setelah selesai hasilnya didapat, diserahkan ke Wadir 4 untuk proses administrasi dan keberangkatan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya nih, persiapan apa saja yang kalian lakukan untuk keberangkatan? Silakan Sukma. Oke, jadi setelah mendengar info tentang lolos ya, alhamdulillah ada nama saya di situ. Saya langsung persiapkan segala sesuatunya. Salah satunya itu ada pembuatan paspor, terus ada pembuatan visa, terus kita juga harus vaksin AstraZeneca ya, karena AstraZeneca yang diakui di internasional. Mungkin itu sih untuk. Kalau untuk Salsa dia? Kalau sama kayak Sukma, bikin paspor, bikin visa. Tapi untuk bikin visa itu karena kita sekarang lagi pandemi, jadi mungkin ada beberapa persyaratan khusus seperti vaksin harus sudah 2 kali, dan juga persyaratan yang lainnya itu adalah vaksin MMR. Kita perlu vaksin MMR, medical check up, dan pemeriksaan kesehatan lainnya sih. Berarti banyak yang harus dipersiapkan ya. Dan juga harus persiapan mental ya Sukma ya. Harus itu gimana? Mental kalian gimana? Mental kalian gimana nih? Insya Allah Pak. Insya Allah siap Pak. Siap ya. Jadi jangan takut ya zaman sekarang nih. Ini sekarang kan zamannya sudah zaman teknologi ya, sudah borderless, timeless, borderless. Beda dengan saya dulu, waktu berangkat semua orang pada nangis gitu kan, orang tua nangis, cewek nangis, yang punya cewek ya. Kayak jauh gitu kan. Benar yang kata lagu Stinky itu kan, ya kan? Benar lagu Stinky ya? Apa mungkinkah kan itu? Itu kan videonya tuh katanya terbang ke Amerika, terbang naik pesawat. Itu seolah-olah pergi jauh. Tapi sekarang ya, begitu kalian sampai di mana, di Taiwan, tinggal buka WA, tinggal video call, selesai. Gak ada kerinduan apa-apa lagi. Beda dengan zaman dahulu. Jadi siapkan aja, ya siapkan diri kamu, ya siapkan mental, siapkan fisik ya. Dan kalian harus jadi orang sukses di sana. Ya. Amin ya Allah, amin Pak. Nah, kalau untuk Salsa Dila nih, kamu berapa tahun sih studi lanjut di sana?
3 tahun Kak Nah, di 3 sana. tahun. Apa nih rencana kamu setelah pulang dari Taiwan? Kalau rencana aku pastinya kalau bisa dapat kesempatan untuk sekolah lebih tinggi lagi, pastinya aku bakal ambil kesempatan itu. Tapi setelah sekolah dari sana, semua yang aku pelajarin dari Taiwan itu harus aku terapin di Indonesia. Contohnya, aku yang dari teknik sipil, eh, pelajaran-pelajaran yang ada di sana itu lebih maju daripada yang di Indonesia sekarang. Contohnya adalah BIM. Nah, aku pasti harus terapin BIM ini di Indonesia nantinya. Kalau untuk Sukma, berapa tahun Sukma di Taiwan? Untuk program yang saya ikuti itu ada 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun. 3 semester itu kuliah seperti biasa, 1 tahun terakhir atau 2 semester itu internship. Gitu. Apa rencana Sukma setelah pulang dari Aduh. Taiwan? Rencananya ya, kurang tahu sih kalau nanti bakalan dapat kesempatan kayak gimana. Tapi kalau emang udah ada dapat kerjaan, mending kerja dulu. Tapi kalau emang bisa sambil nyambi S2 juga nggak apa-apa banget gitu kan. Tapi kalau emang setelah S1 itu harus pulang, ya mungkin pengen banget nih saya buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Itu aja sih. Saya ingin tanya, kalian itu tidak ada kewajiban untuk pulang kan? Adakah kewajiban pulang? Tidak ada dalam Tidak ada peraturan. kan? Tidak ada semacam ikatan dinas apapun kan? Tidak ada. Ya, jadi bebas sebenarnya kalian ya. Ya. Beda dengan saya dulu, saya harus menandatangani satu formulir bahwa saya ada ikatan dinas 2N+1 ya. Jadi 2N-nya itu berapa lama di luar negeri ya. Jadi saya harus membaktikan diri saya kembali ke Politeknik Negeri Jakarta selama 2N+1. Jadi 2 kali selama waktu di sana ditambah 1. Jadi saya harus, kalau setelah itu baru saya bebas. Itu namanya ikatan dinas. Kalian ini bebas nih, enak nih kalian Iya. ya. Bisa pulang kapan aja, Pak? Bisa pulang kalau selesai bisa pulang kapan saja ya. Kalian punya 2 ijazah. Ijazah dari PNJ dapat ya, D3 udah dapat ya. Kemudian ijazah S1-nya dapat. Padahal kalian hanya menempuh pelajaran hanya 2 tahun ya. Terus 1 tahun itu intensif ya. Itu enak sekali ya. Kalaupun saya bisa balik umur saya mau ikut juga nih. Kemudian ya, kemudian di kelas itu kelasnya bukan kelas Mandarin, pelajarannya yang dibuat itu kelas bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalian harus improve itu di sana. Bahasa harus improve, tapi dalam sehari-hari pergaulannya kalian juga harus bisa mempelajari, bisa menguasai, memastery itu namanya bahasa Mandarin. Benar. Itu nilai jual kalian tuh udah 2 step ahead dari kami ini yang lulusan D3 tidak mendapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Terakhir nih, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Rangers nih yang ingin ikutan mendaftar juga pada program 2+A ini? Oke, izin jawab untuk teman-teman di angkatan di bawah 2018 ya. Itu harus semangat, harus tetap update sama info-info yang ada, karena program-program seperti ini tuh pasti difasilitasi sama kampus, terlebih kalau keluarnya langsung dari pemerintah gitu kayak Kemendristek-Dikti. Nah, jadi untuk teman-teman pesannya tetap semangat sama lancarin yang dari sekarang bahasa Inggrisnya ya, karena pada umumnya kita tuh terkendala sama bahasa ketika mau ke luar negeri gitu. Dan tetap sih ada satu pepatah yang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tetap bawa nama baik Indonesia dan PNJ. Baik, kalau untuk Salsa dia, ada pesan-pesan nggak nih? Untuk PNJers yang belum tahu nih atau belum tahu mana buat 2+I, kalian harus cari-cari info lebih lanjut dan juga harus pintar cari peluang buat melanjutkan studi kalian nanti, karena setiap peluang itu bisa menaikkan nilai jual kalian nanti di dunia kerja. Baik, untuk Bapak, silakan ada pesan Ya, Bapak. jadi begini, ini program 2+I ini program yang sangat-sangat bagus sekali ya buat masa depan daripada alumni itu sendiri ya. Saya harapkan untuk lulusan tahun 2022 siapkan dari sekarang. Tapi benar ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit didingin. Tapi ingat juga, hujan emas di negeri orang masih enak hujan batu di negeri sendiri. Oh iya, kalian berangkatnya paling cepat tanggal berapa nih? Oke, kebetulan kita sama ya, tanggal 24 Oktober 2021. 24 Oktober, berarti kalian masih bisa ikutan wisuda dulu ya? Bisa dong, masih bisa. Kak. Keren loh, wisuda PNJ kali ini untuk pertama kalinya diadakan secara online langsung di PNJ. Nah, jangan lupa nih PNJers juga saksikan secara langsung live streamingnya di YouTube PNJ. Nah,
Baik, Pak Iwan dan teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan hadir dan sharing terkait program studi lanjut 2+I di podcast kali ini. Nah, buat kalian yang mau kepoin sosial medianya teman-teman dari 2+I, boleh silakan Instagramnya atau Bapak juga, Pak? Oh, saya nggak main Instagram. Saya main Instagram. Kalau Salsadila boleh dikasih job nih, apa username? Bisa follow di Instagram aku @salsadilaRT. Kalau untuk Sukma? Kalau saya, Instagram saya di @sukma.fandi pakai V. Oke, siapa tahu nih nanti followersnya nambah loh, kalian bisa jadi selebgram di TikTok Taiwan. Oke, nanti begini ya, begitu kalian sudah tiba di sana, kalian sudah berkumpul, coba kalian bisa buatkan satu grup atau bagaimanapun bentuknya seperti apa, dan tolong bisa dikomunikasikan khususnya dengan humas ya. Baik, Pak. Jadi kami humas itu bisa memonitor Ya, ya, benar. Ya, Bang. pergerakan kalian, perkembangan kalian selama di sana. Apakah kalian apa sih suka dukanya di sana ya kan? Siap, Pak. Bila perlu kalian harus laporkan tuh hasilnya setiap semester tuh. Iya. Oh, saya dapat A. Pak Iwan lapor saya dapat C, dapat D. Nah, itu tolong hal seperti itu bisa dikomunikasikan. Barangkali itu nanti akan jadi motivasi loh buat sampaikan nanti buat adik-adik kelas kalian yang akan berangkat juga ya. Baik, Benar. Pak. Kalian enak juga nih punya kakak kelas kalian. Iya benar. Oh, kalau yang di Mingsin yang saya tahu di 2018 Mingsin semua ya Iya, kan, benar. tapi yang di 2009 Jadi sipil bisa sharing-sharing. bukan di Mingsin ya. Kalau di sana Facility. ada kakak kelas kamu? Belum ada. Belum ada sama sekali ya. Pertama nih. Iya, Baru kakak kelasnya, pertama Pak. ya. Iya. Tapi nanti artinya kalian akan mengalami ya kehidupan yang berbeda di sana ya. Baiklah Pengers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Ruth Aulia, pamit undur diri, sampai bertemu di Bipol selanjutnya.